Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sel saraf. Saya sendiri, Intan Nur Aini, ingin menjelaskan tentang fungsi dari sel saraf. Fungsi sel saraf. Sel saraf ini berfungsi dalam menerima, mengolah, serta juga menanggapi rangsang yang masuk. Tiap-tiap rangsang yang diterima juga akan diberi respon oleh saraf, baik itu respon negatif, respon positif, atau juga netral. Hal tersebut didasarkan pada jenis saraf yang masuk. Sel saraf tersebut dibedakan dengan berdasarkan fungsi yang dimainkannya. Yang pertama, bagian dari sel saraf adalah badan sel. Badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma atau inti sel, serta juga anak inti. Badan sel bertugas untuk dapat menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit merupakan satu percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang. Dendrit tersebut berfungsi untuk menerima dan juga menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang ketiga ada fungsi nukleus atau inti sel. Pada sel tumbuhan adalah mengontrol seluruh kegiatan sel, berfungsi pula untuk pembelahan sel serta sebagai pembawa informasi genetik. Yang keempat, ada fungsi nukleus atau anak inti, adalah ikut terlibat dalam sintesis berbagai macam RNA. Fungsi lain untuk membentuk ribosom sehingga nukleus terlibat dalam proses sintesis protein. Yang terakhir adalah badan misel atau zat misel, adalah badan granula besar yang ditemukan di sel saraf atau neuron. Granula ini berupa modifikasi retikulum endoplasma kasar atau RE kasar dengan ribosom. Badan di sel dinamakan sesuai nama seseorang ahli neuropatologi Jerman yang bernama Franz Nissl yang berhasil menemukan metode pewarnaan Nissl. Berikut adalah beberapa fungsi badan Nissl. Namun, fungsinya sama saja dengan RE dan badan Golgi di dalam sel. Fungsinya yaitu, yang pertama memproduksi protein atau sintesis protein, yang kedua melepaskan protein, yang ketiga menggantikan protein yang telah habis, yang keempat sebagai tempat transportasi protein, dan yang terakhir meneruskan atau rangsangan atau potensial aksi. Kemudian ada akson atau neurit. Akson merupakan selaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel, yang berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Kemudian ada selubung mielin, yaitu selaput pembungkus akson, yang berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls, serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada nodus Ranvier, yaitu bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Kemudian ada sel Schwann. Sel Schwann yaitu sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Dan yang terakhir ada sinapsis, berfungsi untuk mengirim impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Mekanisme dendrit. Dendrit mula-mulanya akan mendapat impuls dan kemudian dikirim ke badan sel. Pada permukaannya, penuh dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkannya menuju badan sel. Mekanisme badan sel. Pada badan sel ini terdapat nukleus dan juga bertanggung jawab atas kehidupan sel yang mensintesis protein. Pada badan sel ini, impuls yang didapat tadi diproses. Lalu, setelah diproses, impuls tadi akan menuju akson. Nukleus. Di nukleus inilah, impuls tadi diproses menjadi informasi genetik. Dengan DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi. Mekanisme akson. Ketika istirahat, potensi membran akson berkisar minus 70 mV. Muatan ini ditentukan oleh pompa ATP yang diizinkan pada membran yang disebut dengan pompa natrium atau kalium. Pompa tersebut akan memastikan bahwa akan lebih banyak ion positif di luar membran daripada di dalam sel. Pada saat neuron bermuatan positif, maka akan dikirimkan komunikasi ini menurut akson dengan cara tegangan. Saluran ion yang membuka agar memungkinkan muatan agar tersampaikan sepanjang akson
dan ini akan berjalan hingga arus baterai terminal akson. Terminal akson merupakan situs perlepasan neuron yang merupakan messenger dan diterima oleh sel efektor. Sel Schwann memungkinkan terjadinya transduksi sinyal elektrolit dari dendrit menuju terminal akson dengan melibatkan membran plasma secara konstruk sepanjang akson yang dikenal selubung mielin yang dibentuk oleh oligodendrosit. Nodus Ranvier, batu loncatan untuk mempercepat pergerakan rangsang ke arah otak maupun dari arah yang sebaliknya. Selain itu, nodus Ranvier merupakan bagian akson yang tidak diisolasi oleh selubung mielin. Modus Ranvier ini juga kaya akan saluran ion, sehingga terlibat dalam pertukaran ion. Dari penjelasan ini, bahwa fungsi nodus Ranvier adalah mempercepat aliran pertukaran akson, mendukung konduksi saltori. Sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter yang dibawa vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.